Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di hari ini, hari Asyura. Barang siapa yang berpuasa, maka Allah akan mengampunkan dosa kamu di tahun sebelumnya. Tapi kali ini aku nggak ngebahas tentang puasa Asyura, tapi aku akan ngebahas tentang puasa Senin Kamis. Serius, aku sangat bermotivasi untuk berpuasa Senin Kamis. Aku sangat meniatkan untuk melakukan amalan itu. Tapi yang masalahnya, aku belum mampu untuk mempraktekkan. Kayak kita tuh punya niat, tapi kita belum terwujud untuk mempraktekkannya. Ngerti gak sih maksud aku? Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu bagaimana silsilah atau cerita sejarah tentang puasa Senin Kamis. Ternyata puasa Senin Kamis ini dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa engkau melakukan puasa Senin Kamis? Dan pada saat itu Nabi menjawab, kalau hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Rasulullah itu mewujudkan rasa syukurnya atas kelahirannya itu dengan berpuasa. Dan kalau kita mau untuk mengikuti sunnah Rasul, kita itu bisa berpuasa di hari Senin seperti layaknya Rasulullah lakukan, dan kita juga bisa berpuasa di hari kita dilahirkan, karena jelas Rasulullah mengatakan bahwa beliau berpuasa di hari Senin itu karena beliau lahir pada hari Senin. Dan kenapa berpuasa juga di hari Kamis? Ternyata Rasulullah menjawab karena hari Kamis itu adalah hari di mana pahala atau amalan kita diangkat oleh Allah. Kayak dalam satu minggu sekali Allah itu mengangkat amalan-amalan kita. Dan Rasulullah ingin ketika beliau diangkat amalannya, beliau sedang berpuasa. Dan ini bisa menjadi sunnah terbaik kita untuk kita ikuti. Karena kita nggak tahu apa-apa saja. Sungguhnya kita nggak tahu sebesar atau sebanyak apa ibadah yang kita lakukan. Kita nggak tahu apa ibadah yang benar-benar Allah ridai. Jadi lebih baik ketika Allah ingin mengangkat amalan-amalan kita itu, kita dalam keadaan berpuasa. Serius guys, kalau kamu mau berpuasa, aku dengar lagi, aku cari tahu, ternyata berpuasa itu bisa mensehatkan tubuh. Karena ketika kita berpuasa, otomatis lambung kita itu kan gak bekerja, tapi tubuh kita tetap memutar atau bekerja dengan mengambil lemak-lemak yang sudah lama itu. Dan bahkan dengan berpuasa kita bisa membersihkan lambung kita sejenak dari kotoran-kotoran atau segala penyakit. Makanya berpuasa itu dianjurkan. Bukan hanya aku pernah dengar ini, kalian tahu ternyata segala penyakit yang timbul atau tumbuh dari tubuh manusia itu berasal dari lambung. Baik itu diabetes, kolesterol, penyakit lambung itu tersendiri, sakit perut itu berdasarkan dari lambung. Bahkan aku dengar juga hadis yang bahwa ternyata bagi orang-orang yang mau berpuasa, maka dia akan disiapkan satu surga yang disebut dengan surga Ar-Rayyan. Hal ini didapatkan ketika kita mau rutin berpuasa, maka kita akan dimasukkan ke surga Ar-Rayyan tersebut. Dan bahkan gak ada umat muslim yang gak rutin puasa yang masuk ke surga ini, karena di surga ini ada penjaganya. Ketika di pintunya, para penjaga dari surga ini bertanya, apakah kamu sering berpuasa? Serius, amalan yang paling mewakili seluruh amalan itu berpuasa. Karena apa? Ternyata puasa itu mewakili dari seluruh ibadah-ibadah lain. Kayak kita tuh berpuasa, pasti kita nggak mau mencela, kita nggak mau melakukan kejahatan, kita nggak mau melakukan segala sesuatu yang tidak Allah sukai, karena kita takut puasa kita itu tidak diterima. Dan sedang puasa, pastinya kita gemar untuk mendekat diri kepada Allah dengan mengaji, berzikir, dan melakukan amalan-amalan lain. Guys, cukup sekian apa yang ingin aku sampaikan ini, dan apa yang sudah aku sampaikan
Dan lagi-lagi aku buat video ini sekedar share aja, sekedar apa yang aku tahu. Dan aku bukan orang yang alim, aku juga bukan orang yang pintar, tapi aku share apa yang aku ketahui dari apa yang aku pelajari. Jikalau ada penambahan ataupun kesalahan-kesalahan aku saat berbicara, teman-teman bisa komen di bawah. Kita jadikan ini sebagai showroom, maksudnya tempat sharing. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.